Semua bermula dari kos-kosan kecil di samping Universitas Budi Luhur. Ruang angka 1 tercetus sebagai tetesan dari perjuangan dari hegemoni kekuasaan di kampus. Kos-kosan kecil itu adalah tempat di mana semangat mereka bersatu. Faki, Pela, Irwan, Pepi, Ucup, Dama, dan Angga merupakan para penghuni kos-kosan itu. Ruang angkasa dipilih untuk menjadi simbol dalam mengungkapkan perasaan, keluasan, dan efektif serta efisien di masa sekarang. Ruang yang dapat disinggahi siapapun. Kata satu menjadi simbol solidaritas. Pameran arsitektur ini sebagai landasan mereka untuk terus berjuang menjaga nilai-nilai yang baik di tengah masyarakat. Sebuah konsep pameran yang terinspirasi dari konteks geografi kampung, yang mengambil tema sebuah pameran arsitektur yang dipersembahkan untuk warga kota dan diselenggarakan di perkampungan di Paninggilan Utara, Ciledug, Kota Tangerang. Dan komunitas itu apa sih? Menurut gua komunitas itu tempat di mana orang-orang yang berbeda dari berbagai macam latar belakang dan memiliki satu nilai yang dipercaya bersama gitu. Berbeda dengan macam organisasi yang udah struktural gitu. Jadi udah ada susunan ketua sampai ke struktur yang paling bawah. Sementara kalau komunitas, bagi gue pribadi, itu adalah wadah orang-orang yang memiliki kesamaan nilai, visi. Jadi kalau bisa dikatakan adalah organisasi adalah yang struktural, yang punya garis komando jelas. Sementara komunitas menurut gue adalah organisme yang tumbuh dengan bagaimana semestinya gitu. Dan menurut gue orang-orang yang di dalam komunitas adalah orang-orang yang nggak punya pretensi, nggak punya katakanlah ketua gitu, nggak punya sosok leader. Mungkin itu akan terbangun sendirinya dengan melihat siapa yang paling layak untuk memimpin gitu. Menurut gue itu sih. Rumahnya dia gitu. Rumahnya dia namanya proyeknya dia, rumah tinggalnya. Terus kenapa namanya? Ini gue cerita narik dari awal ya. Boleh. Oke, jadi orang-orang yang sekarang menghuni di Ruas adalah satu kampus di Universitas Budi Luhur, jurusan arsitektur. Beberapa seangkatan, beberapa ada senior. Dari situ kita sering kumpul karena udah satu nilai kan, udah satu semangat. Akhirnya sebelum Ruas ini ada, kita kontrak di samping kampus. Kontrakan kecil sekitar 3 kali 10 meter. Di situ penghuninya teman seangkatan gue, Irawan, Pela, Pepi. Sementara gue juga nggak di situ, nggak menetap, tapi kayak cuma main aja gitu. Terus untuk nama ruang angka 1 sendiri, jadi kita berawalnya tuh dari cita-cita. Pertama kita pengen bikin suatu wadah yang bisa orang tuh di sini merasa jadi produktif gitu. Nah, kata apa yang mewakili itu? Ya sesederhana itu, maka diambillah kata ruang. Ruang kan stabil lah, dia netral, maka diambil kata ruang. Atau lebih luasnya ruang angkasa. Terus kenapa satu kan? Satu itu, jadi kita lagi-lagi punya misi, kita punya tujuan. Gue pernah dengar ungkapan dari salah satu buku Outliers. Jadi untuk mencapai keahlian
seseorang harus berada di bidang itu selama 10.000 jam. Jadi 10.000 jam itu waktu produktif. Waktu kuliah 4 tahun, 24 jam dikali 4 tahun, nggak semuanya dihitung, tapi di waktu-waktu kita produktif. Nah, dari situ gue berrefleksi gitu. Selama kuliah tuh udah ngabisin waktu berapa jam. Oh, ternyata masih jauh banget ketertinggalan kan. Ya, akhirnya punya semangat, punya spirit untuk mengejar ketertinggalan. Jadi kalau bisa disederhanakan, ruang angka 1 tuh orang-orang yang mau mengejar ketertinggalannya dia untuk menjadi seorang ahli gitu, di bidang apapun gitu. Gitu sih. Nah, gimana tuh jaga semangat anak-anak lu supaya tetap produktif ya, yang tadi lu bilang? Ada nggak sih formula khususnya? Soal gimana nih tahun depan kan? Gimana tahun 2020? Beberapa orang udah ada yang cabut, nggak di sini. Beberapa lagi generasi baru yang kayaknya kita perlu tenaga lebih buat ngajarin dia segala macam gitu. Gue cuma tanya, kalau di sini nggak ada orang ketika diskusi atau 1-2, tapi dia masih mau belajar, masih semangat spiritnya tuh masih sama gitu. Itu gue masih mau berkorban buat waktu, tenaga, kadang-kadang duit gitu. Tapi kalau udah nggak ada yang datang karena semangat belajar, gue bilang gue patah hati gitu. Ya karena semangat gue pribadi tuh, buat gue ya, yang nomor 1 itu pendidikan, nomor 2 pekerjaan. Nah, keluarga yang utama sih itu. 1, 2, nomor 1 itu pendidikan. Kalau di sini cuma jadi kos-kosan gitu, gue patah hati, gue bilang gitu. Sepi di sini gitu. Jadi kayak egonya arsitek tuh berasa banget gitu. Jadi saya merasa sepi gitu di sini. Saya merasa kayak orang-orang mainan di dalam rumah-rumahan gitu. Kalau soal gimana cara menjaganya, gue nggak bisa. Karena balik ke individu masing-masing. Balik ke individu masing-masing. Oh, biasanya bikin apaan sih, Om? Iya. Kepo deh. Kepo lah, orang dari kemarin sibuk begini, kemana gua gak kepo. Kepo deh. Arsitektur itu apa sih, Dok? Gini, mungkin gue ngulas dari salah satu pendapat seorang profesor di kuliahnya di Salihara. Arsitektur itu apa? Dia nanya ke yang datang seminarnya dia. Apakah bangunan ini arsitektur? Maksudnya yang bangunan gedung. Terus dia bilang bukan, arsitektur bukan itu. Arsitektur itu proses. Ini gedung, ini rumah, ini suatu karya arsitek. Arsitektur itu apa? Arsitektur itu proses. Jadi sesuatu hal yang dinamis, lebih ke ruhnya sih. Gitu sih. Gue cukup sepakat sih. Mungkin gue akan menyimpulkan kalau arsitektur itu ketika gue udah mulai belajar desain lagi. Karena dari semenjak lulus sampai sekarang tuh gue nggak ngedesain sama sekali. Jadi kayaknya nggak adil. Apa bedanya arsitek dengan developer? Mungkin sesederhana ini ya. Gue pernah baca buku atau denger dari siapa gitu. Kalau lu mau tahu arah desain 10 tahun kemudian, jangan tanya arsitek, tapi datanglah ke meja developer. Jadi emang dia tuh ya kekuatan besar yang nggak bisa dilawan gitu. Sementara kalau arsitek, salah satu patokan akan ada apa berapa puluh tahun ke depan, itu salah satunya Venice Biennale sih yang di Milan, yang di Itali. Kalau developer kan
dia pengembang suatu wilayah lah. Ya kalau arsitek dia memang, ya bagi gue ya dia, bahkan ada arsitek tuh yang untuk nganalisa lahan kayak yang tadi lo lihat gitu, oh butuh analisa iklim, cuaca segala macam. Bahkan dia ada yang pakai ilmu apa itu namanya, kanurangkan apa ya, jadi dia diam diri di site gitu, ulang ngedesain. Karena developer ya, saingan developer yang lebih besar, arsitek saingannya arsitek yang lebih senior gitu. Tapi kalau soal proyek, kayaknya ada gap yang besar juga sih. Karena arsitek kan lebih pamor. Lu minta desain sama gua, lu puas sama hasil desain gua, dan dibangun. Temen lu main, arsiteknya siapa nih? Gua, ke gua lagi. Akhirnya gitu. Sementara kan kalau developer, ya dia ngandalin murah, ya kan, lokasi strategis, gitu-gitu sih. Jadi kayaknya beda medan perang sih, dan mereka tuh terlalu raksasa untuk dilawan. Sayang, opo kowe krungu cerita hatiku, mengharap engkau kembali. Sayang, nanti memutih. Kritik dan saran, kalau menurut saya sarannya sudah cukup bagus ya, kegiatannya Labirin yang digagas oleh komunitas arsitek muda Ruang Angka 1. Ya mudah-mudahan ini menjadi starting point untuk teman-teman arsitek muda untuk lebih terkoordinir lagi untuk event berikutnya, terorganisasi lagi. Tentunya kalau berdasarkan pengalaman saya, untuk kita menunjukkan eksistensi komunitas kita, entah itu arsitek atau lainnya, kita harus banyak pendekatan ke warga, lalu pejabat-pejabat lingkungan seperti RT RW, lalu ke kepala keluarga. Jadi tidak ada pertanyaan, wah ini rumahnya siapa, wah ini terus bangunnya gimana gitu. Tapi kita memberikan pencerahan kepada warga bahwa lingkungan walaupun mereka tinggal di dalam gang, bagaimana menciptakan lingkungan sehat, kreatif, dan kaya akan seni gitu, kaya akan kreativitas gitu. Dan itu harus bersinergi dengan semuanya, antara pejabat lingkungan, pejabat kepala keluarga dan warganya, dan juga beberapa komunitas yang ada di sini disinergikan. Itu saja mungkin. Jadi kemarin pas lagi ngiter-ngiter gitu, lihat pameran itu banyak juga orang-orang sini, warga sini yang apa sih ini, apa sih gitu. Kayak banyak ibu-ibu yang apa sih ini, apaan, kok ditempel-tempel ya, kayak gitu sih. Sama mungkin maps-nya itu kurang informatif kali ya, jadi kayak susah dibacanya, ini titiknya apa, ini punyanya siapa atau apa gitu. Jadi nggak jelas, cuma titik-titik doang gitu aja sih. Tapi kalau untuk anak muda, maksudnya anak muda gitu ya, yang kayak gini gitu, kayaknya udah hebat aja sih, udah keren gitu. Cuma untuk kedepannya mungkin kalau emang mau ngadain kayak gini lagi, mungkin harus sosialisasi juga ke warganya. Ini tuh kita lagi ada acara ini gitu. Jadi warga juga bisa ikut partisipasi, nggak cuma ini apa sih kok ditempel-tempel, kan banyak juga yang nggak ngerti gitu tempelan fungsinya buat apa atau gunanya buat apa gitu sih. Kayak menjadi sebuah wadah untuk dari berbagai macam background, buat untuk bertukar pendapat atau sharing-sharing, karena kan nggak cuma arsitek aja kan, di sini banyak juga. Ya gitu sih. Udah, nggak ngerti. Komunitas Ruang Angka 1 tetap menjaga dan tetap bergerak di segala lini bidang kesenian lainnya, seperti arsitektur, sastra, seni pertunjukan atau tari, dan film. Komunitas ini memiliki keunikan dari berbagai macam latar belakang anggota komunitasnya.